Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar meski tidak bertemu secara langsung karena pandemi. Saya Nur Fatona dengan NIM 2002 0850 1006 selaku moderator kelompok 8 membuka presentasi pada pagi hari ini pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan yang berjudul Permasalahan Pendidikan Kejuruan di Indonesia dengan artikel yang berjudul Tantangan dan Harapan Pendidikan Kejuruan di Indonesia dalam mewujudkan sekolah kejuruan yang memiliki daya saing ketenaga kerjaan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Profesor Dr. Yokebet Saludung MPD serta dosen mitra yaitu Ibu Dr. Nahriana SPD MPD. Selanjutnya, artikel pertama akan dibawakan oleh saya dan yang kedua oleh rekan saya yaitu Sahrul dengan NIM 2002 0850 1008. Artikel Permasalahan Pendidikan Kejuruan di Indonesia. Bagian A, pengantar. Kemajuan perekonomian dan teknologi dalam era globalisasi ini semakin menuntut tersedianya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan kompeten di segala sektor usaha agar mampu menghadapi persaingan yang semakin tajam, menyebabkan perlunya peningkatan kemampuan SDM setempat agar diakui memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing untuk menghindari marginalisasi tenaga kerja lokal. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia mencapai 7,24 juta orang. Kepala BPS Pak Suryamin mengatakan jumlah tersebut meningkat 90.000 orang dari perhitungan terakhir yang dilakukan Februari pada tahun 2014. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus pada tahun 2013, angka ini menurun sebanyak 170.000 orang. Berdasarkan status pendidikan, lulusan SMK merupakan yang paling banyak menganggur. Jumlahnya mencapai 813.776 orang atau setara dengan 11,24% dari total tingkat pengangguran terbuka. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang realisasi sekolah menengah kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September tahun 2016 di Jakarta, ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Kesehatan. 34 gubernur dan kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BSNP yang menginstruksikan agar pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Yang ketiga, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik dan tenaga pendidik SMK, serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Dan menginstruksikan secara khusus kepada gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK. Mengembangkan SMK unggulan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan SMK sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Lanjut, kebijakan dalam
Inpres nomor 9 tahun 2016 ini wajib kita dukung karena diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di SMK saat ini, baik dalam kualitas pendidikan dan pelatihan dan kualitas lulusan SMK yang belum memiliki daya saing. Bagian B, permasalahan. Kondisi pendidikan sekolah menengah kejuruan saat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama terkait beberapa masalah yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam memperbanyak lulusan SMK berkompetensi tinggi dan berkarakter untuk menyiapkan ketenaga kerjaan yang siap bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, khususnya dan era global umumnya. Adapun permasalahan dan tantangan yang terjadi di sekolah menengah kejuruan saat ini adalah: pertama, kurikulum SMK yang digunakan tidak selaras dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan, sehingga belum mampu memenuhi tuntutan dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. Kedua, kuantitas lulusan SMK yang tidak terserap di dunia usaha dan dunia industri cukup tinggi disebabkan rendahnya kompetensi lulusan, ketidaksesuaian kompetensi yang dilatih di SMK dengan kebutuhan perusahaan atau dunia industri atau dunia usaha, dan kurangnya kesiapan mental bekerja lulusan SMK. Yang ketiga, pendirian SMK kurang memperhatikan dan tidak mementingkan potensi, kebutuhan, keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Pendirian kompetensi keahlian SMK cenderung berdasarkan trendy saat ini dan yakni zaman digital, sehingga SMK bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi menjamur pendiriannya karena diminati oleh masyarakat dari daerah perkotaan sampai daerah pedesaan, yang menimbulkan ketidakrelevanan kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan daerah berkurang. Pada akhirnya lulusan banyak yang menganggur atau berpindah tempat mencari pekerjaan di kota lain, dan hal ini akan berkolaborasi pada tingkat urbanisasi yang tinggi. Keempat, kurangnya jumlah guru produktif SMK dan kurangnya kualitas guru produktif SMK, serta tidak semua program studi yang ada di SMK ada calon gurunya di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan atau LPTK. Contoh, program studi animasi yang ada di SMK di perguruan tinggi keguruan sampai saat ini belum ada program studi animasi, yang ada hanya masih sangat umum, misalnya pendidikan teknologi informasi. Hal ini akan berimbas pada lulusan SMK yang dihasilkan. Kelima, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK. Keenam, kurangnya kerjasama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda, yaitu terjalinnya sinergi antara SMK dan industri. Ini terbukti dalam pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerin. Banyak karyawan, pegawai, dan staf perusahaan yang acuh tak acuh terhadap siswa dalam pelaksanaan prakerin. Bahkan terhadap beberapa perusahaan yang menolak siswa prakerin dengan alasan merepotkan. Faktor lain yang terjadi yaitu masalah sering ada perlakuan yang tidak sama antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya terkait waktu prakerin. Baik, selanjutnya, lanjutan artikel akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Sahrul. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, kita lanjut ke bagian C, yaitu pembahasan dan solusi. Nah, dari beberapa permasalahan dan tantangan tersebut di atas, maka perlu diambil tindakan sebagai langkah-langkah solusi masalah untuk mensukseskan pelaksanaan program revitalisasi SMK dalam menghadapi daya saing ketenaga kerjaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu masalah pertama untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian kurikulum SMK sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja dan dunia industri. Pemerintah melalui Inpres nomor 9 tahun 2016 telah menginstruksikan kepada Kemendikbud agar membuat peta jalan pengembangan SMK dan menyempurnakan atau menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi
sesuai dengan pengguna lulusan atau link and match. Untuk itu perlu diambil tindakan diantaranya. Nah, yaitu yang pertama, penyelarasan kurikulum SMK dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Harus ada konsep yang jelas terarah mengenai sistem pendidikan dan pelatihan SMK untuk menyesuaikan kompetensi dan kualitas lulusan SMK sehingga sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Nah, yang kedua B, verifikasi kurikulum melalui penyempurnaan materi pembelajaran, nilai praktik kerja lapangan bagi guru dan peserta didik di industri, pengembangan kompetensi peserta didik dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang ketiga C, standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan SMK di SMK, penyelenggaraan pembelajaran yang mengarah pada pelayanan dan kualitas. Diharapkan seluruh mata pendidikan dan pelatihan yang diajarkan dan dilatihkan di sekolah terlebih dahulu melalui verifikasi dari dunia industri. Setelah melalui tahap verifikasi, silabus yang sudah diperbaiki dan telah sesuai dengan permintaan industri kemudian ditetapkan dan diajarkan kepada siswa. Baik, masuk ke bagian D, mengefektifkan pembelajaran dan menjadikan sekolah sebagai pusat pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkarakter. Nah, menurut Fathul Muin, pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, salah satunya revitalisasi peran guru dan orang tua. Guru yang demokratis amat dibutuhkan dalam menciptakan proses belajar yang kondusif di tengah masyarakat yang kian terbuka. Nah, karakter demokratis niscayakan terjadinya perubahan peran guru dari yang awalnya otoriter dan diktator menjadi terbuka, menghargai kesetaraan, memandang murid bukan sebagai objek yang dapat diatur sesuai kehendak hatinya dan objek yang dapat dieksploitasi. Nah, masuk ke bagian D. Nah, meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK melalui program percepatan pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Nah, masuk ke bagian yang kedua, yaitu masalah kedua berkaitan dengan kualitas lulusan SMK. Nah, seharusnya pendidikan kejuruan memberikan kemampuan khusus bagi siswa sehingga terserap di dalam kerja, karena SMK merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah berbasis kejuruan yang menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu dengan kemampuan nilai kinerja yang baik. Tetapi dalam kenyataannya banyak perusahaan yang menolak lulusan SMK. Nah, dalam hal ini perusahaan masih memandang bahwa lulusan SMK belum memenuhi standar atau persyaratan sebagai karyawan dan belum memiliki kesiapan mental bekerja. Baik, kita lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan solusi berupa dari pihak sekolah. Yang pertama, pengelolaan manajemen sekolah berbasis mutu. Nah, sekolah melakukan analisis SWOT dan evaluasi diri sekolah EDS. Nah, serta mengumpulkan informasi atau analisis lingkungan eksternal dari dunia industri dan dunia usaha yang ada di daerah bekerja sama dengan unsur muspika dan pemerintahan daerah mengenai kompetensi apa yang dibutuhkan saat ini dan apa yang mestinya diajarkan dan dilatihkan kepada siswa. Kemudian melakukan formulasi strategi yang dimulai dari persiapan berupa membuat kebijakan manajemen, visi misi, tujuan dan
budaya kerja, membuat pedoman kerja, menyusun KTSP, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tupoksi. Nah, menyusun konsep paradigma kerja dan program kerja yang mengarah pada pemantapan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri, pembentukan mental dan karakter yang kuat serta siap dalam menghadapi tantangan dan persiapan global. Berikutnya melakukan implementasi strategi, yaitu jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan formulasi strategi yang telah disusun, serta terakhir melakukan evaluasi strategi adalah kegiatan kepala sekolah dalam mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan strategi dengan tingkat pencapaian tujuan yang akan diinginkan serta menyimpulkan apakah strategi yang diimplementasikan telah gagal atau berhasil mencapai tujuan. Baik, kita lanjut ke bagian B, yaitu menerapkan sistem pembelajaran abad 21 yang mengarah pada inisiatif dan kemandirian untuk mencapai aspek intelektual kapital dengan pengembangan program kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, bagian C, adanya unit produksi dan jasa sebagai sarana praktek kewirausahaan yang bekerja sama dengan industri dan pemerintah dalam hal pelatihan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mempromosikan produk dan jasanya kepada masyarakat atau konsumen. Nah, diharapkan pemerintah dan industri ikut serta mengembangkan program unit usaha SMK dengan memberikan pinjaman modal kerja dan pelatihan khusus yang disertai dengan pengawasan. Nah, bagian D yaitu terjalinnya kerjasama atau link and match antara sekolah dengan unit industri atau dunia usaha, lembaga pemerintahan dan asosiasi-asosiasi perusahaan seperti Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Kadin, Kamar Dagang Indonesia, dan perguruan tinggi. Nah, lanjut ke bagian 2, yaitu dari pihak pemerintah. Nah, bagian yang pertama untuk A, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melakukan revitalisasi sekolah menengah kejuruan SMK atau SMK. Nah, sesuai kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Banyak di antara lulusan yang tidak dibutuhkan, tapi diminati oleh masyarakat. Nah, sedangkan lulusan yang dibutuhkan justru berkurang. Pada akhirnya lulusan akan banyak yang berpindah tempat mencari pekerjaan di kota lain. Itu revitalisasi ini dengan penambahan guru sesuai kebutuhan daerah, penyediaan bahan dan materi workshop SMK serta sertifikasi lulusan SMK. Itu bagian B, implementasi penguatan pendidikan karakter atau soft skill. Nah, bagian C, Kemendikbud berupaya melakukan penguatan kerjasama industri dan penguatan kelembagaan SMK agar menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak pertama LSPPI, nah, agar memberikan nilai tambahan pada lulusan SMK. Nah, bagian D yaitu meningkatkan jumlah SMK program belajar 4 tahun. Nah, untuk bagian D memperbesar anggaran untuk meningkatkan kualitas SMK baik melalui dana biaya operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar maupun dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK. Baik, kita masuk ke yang ketiga, yaitu masalah ketiga, yaitu pendirian SMK kurang memperhatikan
dan tidak mementingkan potensi, kebutuhan keterampilan, dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menginstruksikan gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan pemilihan lokasi SMK dan akan disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja yang disediakan oleh Kementerian SDM serta mengembangkan SMK keunggulan sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. Pilih sekolah, pilih pihak sekolah agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bidang-bidang keahlian yang sesuai dengan potensi daerah dan merestrukturisasi bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau daerah dengan bidang keahlian yang baru dan kebutuhan daerah bekerja sama dengan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemerintah daerah. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu untuk mengatasi masalah kurangnya jumlah guru produktif SMK dan kurangnya kualitas guru produktif SMK. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama ya meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh sekolah melalui seminar, workshop, diklat, dan magang guru di dunia industri. Nah, bagian B mendatangkan guru tamu dari dunia usaha atau dunia industri. Yang bagian C, pemerintah melakukan program alih fungsi guru dengan cara merekrut guru bidang produktif dan adaptif untuk dilatih menjadi guru bidang kejuruan. Nah, bagian D, pemerintah diharapkan untuk hanya merekrut guru dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan saja. Nah, tetapi melakukan rekrutmen guru dari politeknik dan dari lulusan sarjana murni dari bidang relevan. Nah, Kemendikbud akan melakukan flash program kepada guru sarjana murni untuk diberikan bakal teori pembelajaran dan pendidikan plus metodologi pengajar 1 hingga 3 semester. Sedangkan calon guru lulusan LTPK yang tidak lulus langsung menjadi pengajar di SMK. Nah, calon guru harus menjalani magang di industri yang menjalani kerjasama dengan SMK. Masa magang akan berlangsung minimum 1 tahun. Setelah itu akan diadakan seleksi untuk mengetahui kompetensi guru agar bisa mengajar di SMK. Ke bagian E, mempercepat program sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, bagian F, Ristek dan pendidik tinggi telah mendapat tugas untuk mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan serta pengembangan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Nah, bagian D, menyiapkan lulusan vokasi di Politeknik sebagai guru produktif karena pendidikan di Politeknik menerapkan praktek 70%. Nah, bagian H, meningkatkan peran lembaga pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional. Untuk ke bagian kelima, yaitu masalah selanjutnya adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan kurangnya fasilitas uji kompetensi dan fasilitas sertifikasi SMK. Untuk itu diambil tindakan solusi masalah sebagai berikut. Nah, bagian A, sekolah berusaha secara maksimal untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah sehingga memenuhi standar pelayanan minimal bahkan sampai mampu mencapai 8 standar pendidikan. Nah, bagian B, pemerintah meningkatkan bantuan dalam memberikan biaya investasi berupa bantuan pelataran, komputer dan laboratorium, bantuan fisik berupa bantuan ruang kelas baru, rehab dan ruang praktek siswa,
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menunjukkan pada tahun 2016 pemerintah telah membangun 74 SMK di bidang maritim dan 32 SMK pertanian. Kemendikbud juga membantu peningkatan kualitas 1.333 ruang praktek dan laboratorium SMK, penyediaan 3.069 ruang guru baru, meningkatkan jumlah SMK kejuruan dan penyediaan produk guru produktif yang mampu menjawab tantangan penyiapan tenaga terampil yang siap bersaing dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Nah, bagian C yaitu meningkatkan jumlah bantuan teaching factory dan unit produksi. Kita lanjut ke bagian ke-6. Dalam mengatasi permasalahan kurangnya kerja sama perusahaan, lembaga pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam pelaksanaan pendidikan sistem ganda adalah sebagai berikut. Nah, bagian A, terjalinnya sinergi dan kerjasama atau link and match yang baik antara SMK dunia usaha dan dunia industri, yaitu dengan sinkronisasi kurikulum dan program guru tamu untuk menjembatani tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. B. Sekolah membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri dan asosiasi perusahaan. Dalam hal ini, sekolah perlu punya cara untuk menarik perusahaan atau industri terkait untuk diajak kerjasama. Nah, bagian C, sekolah mempunyai sistem penyelarasan kurikulum. Nah, seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sudah terlebih dahulu melewati verifikasi dari dunia industri. Nah, bagian D, pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai teknis pelaksanaan praktering dan waktu pelaksanaannya. Kita lanjut ke bagian E. Nah, pemerintah perlu membuat aturan tentang hubungan SMK dan industri hingga meningkatkan kerjasama antara Kemendikbud Republik Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri atau dalam kurung Kadin. Nah, dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN agar sinergi hubungan ini ada payung hukumnya. Nah, bagian F terakhir, kepala daerah diharapkan membuat peraturan yang mewajibkan bagi perusahaan untuk menerima siswa prakerin dari sekolah sebagai program teaching factory. Nah, baik, sampai di sini penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nur Fatona. Saya ambil alih kembali. Bagian D, kesimpulan dan harapan. Ada 6 permasalahan SMK yang mendasar saat ini yang perlu diambil tindakan atau solusi dalam mengatasi permasalahan SMK tersebut untuk dapat berdaya saing. Keenam permasalahan SMK adalah kurikulum SMK yang tidak selaras dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri, atau kualitas lulusan SMK yang rendah sehingga angka pengangguran SMK tinggi. Pendirian SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, kurangnya kuantitas dan kualitas guru produktif, minimnya sarana dan prasarana SMK, dan ketidaksinergian SMK dengan dunia usaha atau dunia industri dan pemerintah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan untuk diambil tindakan dan solusi dalam mewujudkan harapan menjadikan SMK sebagai lembaga vokasi yang berdaya saing ketenagakerjaan. Program revitalisasi SMK diharapkan sebagai problem solving atau pemecah masalah dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan di SMK
yang profesional, dan peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK. Penyelarasan kurikulum SMK sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik dan tenaga kependidikan SMK, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru produktif, serta pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu, penataan kelembagaan SMK, dan menguatkan sinergi antara SMK dengan dunia usaha atau dunia industri, serta lembaga pemerintahan. Semoga pelaksanaan program revitalisasi SMK ini berjalan lancar sehingga dapat mewujudkan harapan-harapan ke depannya. Di antaranya menjadikan SMK sebagai sekolah pilihan masyarakat, baik orang tua dan siswa, oleh karena banyaknya peluang-peluang untuk dapat bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Menciptakan lulusan SMK yang berkualitas, yang berkompetensi tinggi, dan berkarakter sehingga menjadi tenaga kerja yang siap bersaing di era globalisasi, serta menghasilkan lulusan SMK yang memiliki keberanian dan kemampuan berwirausaha. Baiklah, berikut adalah link dari artikel presentasi kami yang dibuat oleh Ibu Rita Andriani Sitorus SSOS. Selanjutnya, saya akan menutup presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk itu, ulasan serta saran teman-teman sekalian akan kami terima dengan sangat lapang. Terima kasih telah menonton video kami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.